Wah, semuanya semangat ya, meskipun mungkin semuanya teman-teman rata-rata lagi di masa-masa ujian ya, tapi Miss yakin semuanya pasti semangat untuk hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sebelum kita nyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Oke? Yuk lipat tangannya untuk teman-temannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dan juga Tuhan sudah menyertai kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pasti semuanya udah semangat ya mau memuji Tuhan ya. Nah kalau begitu ya semuanya pakai berdiri dulu. Ayo. Nah kalau pakai berdiri ya sama-sama kita bilang musik. Nah teman-teman, kalau belum tahu lagunya kita sama-sama belajar ya. Oke. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yeay. Oke teman-teman, wah tadi semua memujinya dengan semangat sekali. Oke, sekarang Miss Novita mau minta teman-teman untuk jongkok semuanya. Oke, karena kita mau siap-siap mendaki, menurun, berenang, menyelam, dan terbang. Oke, pasti udah tahu dong ya lagunya apa. Oke, langsung aja kita bilang musik. Ayo siap-siap jongkok-jongkok semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku
Tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi. Ya, sama-sama kita bilang musik. Teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Oke? adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Miss senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Masih tetap semangat kan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pinter adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Pinter, benar sekali. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Semuanya ya, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang ngintip kanan kiri, atau jangan ada yang senggol koko Cece di sampingnya, adiknya. Yuk semuanya, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Meskipun masih secara online, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, Miss yang menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan
menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Miss Sarah tentang apa? Benar, minggu lalu kita sudah mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Ketika Maria dan Marta mendatangi kuburnya, ternyata apa? Maria dan Marta menemukan kuburan yang kosong. Kenapa kosong? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya pada Maria dan Marta. Mereka sangat sukacita dan bahagia sekali, bukan? Nah, adik-adik, pada cerita hari ini juga Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya juga loh kepada 2 orang muridnya. Hayo, kira-kira bagaimana ya ceritanya sampai Tuhan Yesus bisa menampakkan dirinya lagi kepada 2 orang muridnya. Nah, kita dengarkan ya sama-sama ceritanya adik-adik. Nah, pada suatu minggu siang ada 2 orang murid Tuhan Yesus dari Yerusalem. Nah, Yerusalem itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kan? Nah, dari Yerusalem kedua orang muridnya ini mau pulang saja ke desa asal mereka, mau ke kampung halaman mereka. Ya, mereka pikir, ya Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah mati di atas kayu salib. Kami mau pulang aja lah ke desa kami. Jadi mereka berdua ini mau pulang ke Emmaus. Nah, kemana adik-adik? Ke Emmaus. Nah, desa mereka ini bernama Emmaus. Jadi mereka mau pulang saja ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus, mereka berdua ini sangat sedih sekali, sangat sedih. Aduh. Wajah mereka sangat sedih. Tapi ketika dalam perjalanan mereka pulang pagi itu ternyata mereka ada mendengar berita-berita. Temannya berkata nih, apa benar ya yang kita dengar tadi pagi itu, bahwasannya Tuhan Yesus benar-benar hidup kembali? Benar gak ya? Kata yang satu orang. Lalu yang satunya lagi juga bilang, saya tidak dapat mempercayainya. Temannya bilang lagi, tapi masa 2 orang wanita yang tadi pagi kita dengar itu mau berbohong sih kepada kita? Aduh, bagaimana ya? Bener gak ya berita yang tadi kita dengar tadi pagi? Bener gak sih? Iya, gak tahu juga. Bener gak ya kalau yang tadi pagi kita dengar itu bahwasanya makamnya itu sudah kosong, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Bagaimana itu? Mereka berdua ini sangat bingung. Benar gak sih? Di satu sisi mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tapi tadi pagi mereka juga mendengar berita dalam perjalanan mereka mau ke Emmaus. Mereka mendengar berita bahwasannya 2 orang wanita, bahwasan Tuhan Yesus sudah bangkit. 2 orang wanita yang menemukan kubur kosongnya Tuhan. Aduh, mereka bingung. Ketika mereka masih dalam berbicara, ketika mereka masih bertanya-tanya di dalam kebingungan, tiba-tiba ada 1 orang asing datang menghampiri mereka. Lalu orang asing ini bertanya, kenapa kalian? Ada apa? Kenapa kalian bingung-bingung? Apa yang sedang kalian bicarakan? Orang asing ini bertanya kepada mereka berdua. Kami sedang membicarakan tentang Yesus dari Nazaret. Ada apa dengan dia? Orang asing ini bertanya kepada kedua orang itu. Kami berharap dia dapat menolong setiap rakyatnya, setiap umat manusia. Kami berharap dia dapat menolong kami. Tapi dia ternyata disalibkan dan dikuburkan.
Dan hari ini hari ketiga dari kematiannya. Dan tadi pagi kami mendengar kabar bahwasannya dia sudah bangkit. Ada 2 orang wanita yang menghampiri kuburnya dan kuburnya ternyata kosong, kata 2 orang temannya itu. Tapi bagaimana kami bisa mempercayainya? Kedua orang murid Tuhan Yesus ini masih belum mempercayai bahwasanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka masih bingung. Mereka masih merasa tidak mungkin dengan hal ini semuanya. Lalu orang asing ini bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian bingung? Bukankah tertulis di dalam firman Tuhan, tertulis di dalam Alkitab bahwasanya Tuhan Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Lalu kenapa kalian masih bingung? Kenapa kalian masih tidak percaya? Lalu kenapa kalian masih merasa aneh?" Orang asing ini bertanya kepada kedua orang murid Tuhan itu. Sambil berjalan menuju ke Emmaus, orang asing ini terus menceritakan kepada kedua orang murid Tuhan ini tadi bagaimana bagian-bagian ayat-ayat mana saja di dalam firman Tuhan yang menyampaikan bahwasanya Yesus akan bangkit dan hidup kembali. Orang asing ini menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Dan tanpa terasa hari sudah sore dan mereka pun sudah tiba di Emmaus. "Nah, itu rumah kami," kata kedua orang murid Tuhan ini. Itu rumah kami. Kami sudah sampai di rumah kami." Lalu orang asing ini berkata, "Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu ya. Saya akan melanjutkan perjalanan saya kembali." Lalu kedua orang murid Tuhan ini berkata, Tunggu Bapak, jangan pergi dulu. Hari sudah malam, langit sudah mulai gelap. Jangan berjalan sendirian di tengah kegelapan. Mampirlah dulu di rumah kami. Beristirahatlah dulu. Besok baru Bapak melanjutkan perjalanan Bapak. Orang asing ini pun setuju. "Baiklah, saya akan mampir dulu di rumah kalian," kata orang asing ini. Setelah mereka cuci tangan, mereka pun duduk dan bersiap untuk makan. Lalu saat mereka akan makan, orang asing ini mengambil roti, lalu berdoa dan memecah-mecahkannya, lalu membagi-baginya kepada kedua orang itu. Persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengambil roti, berdoa, memecahkannya, dan membagikannya. Ini pula yang dilakukan oleh orang asing ini, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengambil roti, berdoa, memecahkannya, dan membagikannya kepada kedua orang itu. Tiba-tiba mata mereka terbuka, seolah-olah mereka matanya terbuka. Mereka sadar, mereka mengenalinya. Ya, siapakah orang asing ini adik-adik? Benar sekali, kedua murid ini pun langsung mengenali bahwasannya orang asing yang sedang mereka jamu di rumah mereka, yang sedang mereka beri makan di rumah mereka, ternyata orang asing yang dari tadi berbicara dengan mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Ternyata orang asing ini adalah Tuhan Yesus. Lalu kedua muridnya ini langsung berteriak dengan sukacita, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus." Benar, ini pasti Tuhan Yesus, seru mereka dengan mata yang benar-benar terbelalak, benar-benar terkejut. "Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus." Lihat, telapak tangannya berlubang bekas paku. Ada bekas paku di telapak tangannya. Ini benar-benar Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus lagi karena Tuhan Yesus ketika tiba-tiba langsung hilang dari pandangan mereka, hilang dari meja makan, hilang dari rumah itu.
kedua murid Tuhan Yesus ini benar-benar terkejut karena di dalam ruangan itu tinggal mereka berdua saja. Mereka saling berpandangan dengan gemetar. Dia benar, itu Tuhan Yesus. Tuhan benar-benar telah bangkit kembali dariku. Dia benar-benar telah hidup kembali. Kita telah bertemu dengannya. Kedua murid itu bersuka cita, benar-benar terkejut dan benar-benar kaget karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan yang bangkit dari kematiannya. Sekarang kita tahu dengan pasti dia sudah bangkit dari kuburnya. Sekarang mari kita ke Yerusalem. Kita harus menyampaikan kepada semua orang. Kita harus memberitakan kepada semua orang, kepada murid-murid yang lain, bahwasanya benar Tuhan itu telah hidup kembali. Tuhan Yesus telah hidup kembali dan kita telah melihat Tuhan Yesus. Lalu mereka pun segera bergegas ke Yerusalem. Walaupun pada saat itu hari sudah malam, namun mereka tidak peduli. Mereka dengan semangat langsung mau berlari menuju ke Yerusalem. Pada malam itu juga mereka berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka bertemu dengan murid-murid yang lain, dan mereka pun menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwasanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia berjalan dan berbicara kepada kami. Lalu kami makan bersama-sama. Haleluya. Nah, adik-adik, seperti kedua orang murid Tuhan Yesus tadi yang awalnya ragu mungkin dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini Miss bertanya, apakah adik-adik sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita tidak melihat tangannya yang berlubang paku, namun kita harus percaya. Apakah kita juga bisa percaya bahwasanya Tuhan Yesus juga telah bangkit bagi kita? Jadi adik-adik, kita harus percaya seperti kedua murid Tuhan Yesus itu, dan bahkan murid-murid yang lain. Walaupun kedua murid ini dapat melihat Tuhan Yesus, namun banyak murid Tuhan yang lain juga pada hari itu tidak melihat. Masih ada banyak murid Tuhan Yesus yang pada hari itu tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun ketika mendengar cerita dari kedua murid Tuhan ini, mereka percaya bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit. Kubur yang kosong membuktikan bahwasanya Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Karena Tuhan begitu menyayangi kita, karena Tuhan begitu mencintai kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib bagi kita. Dan untuk menunjukkan kuasanya atas maut, atas hidup kita, pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk membuktikan kepada kita Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sangat-sangat mencintai kita, yang akan selalu menyertai kita. Karena apa? Karena Dia sudah bangkit dari kuburnya. Kubur kosong membuktikan bahwasanya Tuhan tidak terbaring lagi di sana. Kedua murid Tuhan tadi juga membuktikan mereka sudah melihat Tuhan Yesus, tangan yang berlubang paku itu. Orang asing yang bertangannya berlubang paku yang duduk makan bersama-sama dengan mereka. Itu membuktikan apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut bagi kita semua. Setiap orang yang berdosa, bagi adik-adik, bagi Miss, bagi kita semua. Jadi adik-adik, mau gak kita mencintai Tuhan Yesus kembali? Tuhan sudah begitu besar mencintai kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib bagi kita. Lalu bagaimana kita harus mengembalikan cinta itu kepada Tuhan? Kita hanya manusia berdosa. Banyak sekali hal kesalahan yang bisa kita lakukan. Namun Tuhan selalu rindu. Tuhan selalu mau kita untuk bertobat, untuk selalu ingat Tuhan sudah begitu mencintai kita. Mari kita juga belajar semakin hari semakin mencintai Tuhan. Bagaimana caranya kita mencintai Tuhan? Ya, kita bisa mencintai Tuhan dengan cara apa? Kita bisa semakin rajin lagi mendengar, rajin lagi datang ke sekolah minggu,
Nah, mengikuti ibadah. Nah, ketika kita mengikuti ibadah, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, itu berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita. Lalu kita bisa apa? Kita juga bisa menunjukkan cinta kita kepada orang lain, sayang kita kepada orang lain, kasih kita kepada orang lain. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, kita salurkan lagi kasih itu kepada orang lain, kepada papa mama, kepada adik-adik, kepada teman-teman kita. Jadi adik-adik, mari kita belajar semakin hari semakin lagi mencintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mencintai kita dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan sudah bangkit dari kematiannya. Kubur yang kosong membuktikan Tuhan hidup. Bahkan kedua orang murid Tuhan Yesus yang bertemu dengan Tuhan, yang makan bersama-sama dengan mereka, tangan yang berlubang paku itu, orang asing yang tangan yang berlubang itu membuktikan bahwasannya Tuhan sudah hidup bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi bagi kita semua manusia yang berdosa. Mari kita semakin hari semakin lagi mencintai Tuhan, semakin hari semakin rindu lagi dekat dengan Tuhan. Bisa adik-adik? Yuk kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan kepada kami Engkau sudah mengalahkan maut. Ajar kami Tuhan untuk mencintai Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu begitu besar mencintai kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk semakin hari semakin rindu lagi dekat dengan Tuhan, semakin rindu lagi untuk datang beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.